Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsam dengan NIM 1057 31120622. Baik, di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap laba perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Di sini pun ada latar belakang di mana sektor makanan dan minuman di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB sebagai salah satu sektor utama di pasar modal. Sektor ini terus berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan daya beli masyarakat. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kinerja perusahaan, khususnya di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Nah, di sini ada pun rumusan masalah. Yang pertama, rumusan, apakah profitabilitas ROA, GPN, dan NPN berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BRI? Nah, yang kedua, rumusan kedua yaitu apakah leverage dan DAR berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BRI? Nah, adapun rumusan ketiga yaitu apakah likuiditas atau CR dan QR berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BRI? Nah, yang terakhir yaitu rumusan yang terakhir yaitu apakah profitabilitas, leverage, dan likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BRI secara simultan. Baik, di sini ada pun jenis penelitian di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh variabel profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap laba perusahaan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BRI selama periode 2018-2022. Nah, di sini ada pun beberapa uji statistik yang diuji pada penelitian ini, meliputi yang pertama ya ada uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinialitas, dan yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas, yang kelima ada uji T, dan yang terakhir ada uji F. Nah, yang pertama ada uji normalitas, di mana pada tabel di samping karena nilai P sama dengan 0,064 atau 0,666 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak H, artinya residual dalam analisis ini dapat dianggap berdistribusi normal. Sehingga berdasarkan uji Kolmogorov atau Smirnov ini, kita dapat menyimpulkan bahwa residual dari model regresi tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal yang merupakan asumsi penting banyak analisis statistik. Nah, di sini ada uji autokorelasi, di mana aturan umumnya yaitu jika Dewey atau Durbin-Watson sama dengan 2, berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan jika Durbin-Watson lebih kecil dari 1,5, ada kemungkinan autokorelasi positif. Nah, jika Durbin-Watson lebih besar dari 2,5, ada kemungkinan autokorelasi negatif. Pada tabel di samping, Durbin-Watson sama dengan 0,914 menunjukkan adanya korelasi positif, di mana di aturan umumnya jika Durbin-Watson lebih kecil dari 1,5 ada kemungkinan korelasi positif. Nah, selanjutnya ada uji multi
kolinearitas. Baik, pada tabel di samping jika nilainya lebih kecil dari 0,10 menunjukkan adanya multikolinearitas tinggi. Sedangkan VIP atau variance inflation factor sama dengan jika VIP lebih besar dari 10 berarti ada multikolinearitas yang tinggi. Pada tabel ini ROA, ROE, DAR, DER, dan CIR dan QR memiliki VIP yang tinggi atau lebih dari 10, menunjukkan kemungkinan adanya multikolinearitas. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana pola penyebaran titik-titik yang tersebar dalam scatter plot ini mewakili residual dari setiap observasi. Jika titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu, misalnya pola terstruktur seperti corong atau busur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika ada pola tertentu seperti menyempit atau melebar, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Nah, dari gambar yang ditampilkan tampak bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang cenderung tidak acak, di mana terdapat kecenderungan pola yang mengarah ke heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji T, di mana pada gambar di samping menunjukkan keseluruhan dari data seperti ROE, NPM, DER, dan CR memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan. Nah, sedangkan uji F di mana model regresi signifikan karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent atau laba bersih. Nah, di sini juga ada nilai F yang cukup besar sebesar 11.851, menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Nah, adapun kesimpulan pada penelitian ini di mana dengan hasil dari beberapa uji yang telah dijelaskan menunjukkan adanya data perusahaan yang terus meningkat dan sehingga menunjukkan hasil yang valid serta normal. Perusahaan sektor makanan dan minuman memberikan hasil yang terus meningkat. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Datang pencet.